Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada sesi webinar kali ini. Nah, apa kabar nih teman-teman? Saya harap teman-teman diberi kesehatan semua supaya kita bisa selalu beraktivitas ya. Oke. Nah, pada sesi webinar kali ini, saya sebagai moderator akan ditemani oleh Mas Faisal Arif nih, dalam rangka nanti kita akan belajar mendalami JavaScript lebih dalam lagi. Sebenarnya JavaScript itu ada apa aja sih? Nah, kayak gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, sebelumnya, pada sesi sebelumnya kita juga sudah mengadakan webinar mengenai mendalami JavaScript. Nah, jadi kita akan terus selama beberapa pekan ke depan untuk mengenal lebih dalam apa sih JavaScript, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, jadi di sini teman-teman bisa untuk menulis nama jelasnya ya di akunnya masing-masing, supaya nanti jika teman-teman ingin bertanya, nah namanya dapat terlihat dengan jelas, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menemukan tempat yang nyaman nih. Jadi di sini kita santai aja. Teman-teman bisa temukan tempat yang nyaman. Kemudian teman-teman juga bisa sambil ngemil, sambil siapin minuman. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan catatan nih. Barangkali nanti kan ada insight-insight yang menarik gitu. Nah, jadi nggak cepat lupa lah kalau kita sudah menyiapkan catatan. Dan di sini saya mohon izin untuk mematikan mikrofon teman-teman semua. Jadi nanti jika ada pertanyaan, akan dibuka pada sesinya. Seperti itu. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Dan akan dibacakan satu persatu, mulai dari atas. Nah, supaya nanti pembicara dapat menjawabnya dengan terstruktur, dengan rapi. Oke. Nah, sebelum saya mulai sesi webinarnya, di sini saya ingin memperkenalkan dulu nih mengenai Impact Byte. Jadi sebenarnya Impact Byte itu apa sih? Nah, Impact Byte itu adalah coding bootcamp yang berdiri sejak tahun 2017. Nah, Impact Byte sendiri dia memiliki dua tempat ya. Dia terdapat dua tempat. Yang pertama ada di Jakarta dan satu lagi di Batam. Nah, apa sih coding bootcamp? Nah, jadi bisa dibilang coding bootcamp itu tempat kita untuk belajar full time ya, full time belajar tentang pemrograman. Mulai dari dasarnya hingga nanti bisa membuat sebuah aplikasi yang siap untuk dipakai. Nah, di Impact Byte sendiri memiliki beberapa program pembelajaran. Yang pertama itu full stack web development, kemudian ada part-time React Native, lalu ada part-time front end, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk info lebih lanjut nanti teman-teman bisa cek melalui web impactbyte.com. Nah, berikutnya saya ingin memperkenalkan tentang Skillful nih. Nah, Skillful ini apa sih? Nah, jadi Skillful ini merupakan sebuah platform di mana teman-teman bisa belajar mengenai pemrograman web. Nah, awalnya ini Skillful rilis pada tahun 2020, pas banget awal tahun kita rilis. Jadi, ketika bootcamp Impact Byte ini sedang berjalan, kita menyusun sebuah metode pembelajaran baru nih, di mana nanti banyak orang dapat mempelajari mengenai pemrograman web gitu. Bisa belajar di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja gitu. Nah, maka dari itu kita membentuk sebuah platform online learning bernama Skillful, di mana nanti teman-teman bisa mempelajari sesuatu yang baru mengenai pemrograman web di sana. Nah, visi kami adalah untuk menghasilkan 1 juta digital talent nih, melalui pendidikan vokasi digital.
yang mungkin sebelumnya belum ada, masih sedikit ya resource untuk perusahaan-perusahaan bidang IT. Nah, jadi di sini kami membantu untuk menyediakan talent-talent tersebut. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai Skillful, nanti teman-teman bisa cek melalui web skillful.com. Nah, di Skillful ini ada apa aja sih, ya kan ya? Nah, yang pertama itu pastinya kita memiliki sertifikasi nih. Di sana ada sertifikasi, kemudian teman-teman nanti belajar di sana nggak cuma sekedar baca modul aja, tapi di sana nanti teman-teman bisa langsung merasakan, teman-teman bisa langsung mencoba gitu. Kira-kira apa yang ada di modul ini seperti apa sih kayak gitu. Nah, di sana ada yang namanya kode editor. Jadi nanti teman-teman nggak cuma belajar aja, tapi teman-teman bisa langsung ikut merasakan dari pembelajaran yang sudah disampaikan pada modul. Dan juga untuk melatih pengetahuan yang sudah didapatkan, teman-teman nanti bisa mengerjakan kuis ataupun project yang sudah kami berikan. Nah, jika teman-teman merasakan kesulitan nih, wah kayaknya ada kesusahan nih di bagian A atau B gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa mengunjungi forum Skillful. Nah, nanti bisa langsung bertanya di sana. Kira-kira ada kesulitan di mana, kemudian error di mana, seperti itu. Dan kita juga ada live mentoring ya, secara one-on-one. Jadi nanti teman-teman bisa memilih materi apa aja nih yang mau dipelajari secara langsung oleh mentor yang ada di sana. Gitu. Dan juga nih yang terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Di Skillful menyediakan yang namanya skill reward. Ada berbagai macam skill reward, mulai dari domain, mulai dari promo kode, mulai dari live mentoring one-on-one, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk info lebih lanjut nanti teman-teman bisa kunjungi Instagram Skillful maupun web Skillful-nya. Nah, jadi kan kami mengadakan sesi webinar tentang mendalami JavaScript. Nah, di sesi webinar ini sebenarnya kami ingin memperkenalkan tentang bahasa pemrograman JavaScript lebih dalam lagi nih. Jadi JavaScript itu apa aja sih? Kemudian JavaScript itu memiliki potensi seperti apa sih? Nah, kemudian kami juga merilis sebuah kelas nih minggu depan. Nah, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa langsung ngambil kelas tersebut, dan kami menyediakan promo kode 20% selama 1 bulan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung tunggu. Ketika kelas JavaScript Intermediate-nya ini sudah rilis, teman-teman bisa langsung ambil untuk mendapatkan promo kode 20% selama 1 bulan. Gitu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin dari tadi saya ngoceh terus ya. Belum memperkenalkan diri. Nah, nama saya Auzan Asidki. Saya merupakan salah satu mentor di Impact Byte dan Skillful. Nah, jadi peran saya di sana adalah mengajar dan juga menyusun materi-materi yang akan diajarkan mengenai pemrograman web. Gitu. Nah, saya di sini nggak sendirian. Saya juga ditemani oleh Mas Faisal Arif. Halo, Mas Faisal. Ya, halo Mas. Halo, oke. Nah, jadi di sini Mas Faisal Arif ini merupakan co-founder dan CTO dari seakun.id. Nah, seakun.id ini apa sih? Nah, nanti akan disampaikan oleh Mas Faisalnya secara langsung. Nah, di sini merupakan background pengalaman dari Mas Faisal sendiri ya. Dari 2017, Mas Faisal memulai karirnya sebagai RNO Engineer, kemudian Mas Faisal sendiri mulai sebagai co-founder ya. Wih, keren banget nih. Sebagai co-founder dan software engineer di Iridium, lalu merintis karirnya lagi sebagai software engineer di belanja.com, dan
sebagai React Native Developer, kemudian Software Engineer di Elevenia, dan sampai saat ini Mas Faisal mendirikan sebuah startup seakun.id dan berperan sebagai CTO-nya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali bahwa nanti minggu depan kami akan merilis sebuah kelas JavaScript Intermediate nih, dengan promo kode 20% selama 1 bulan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik banget untuk mempelajari JavaScript lebih dalam, jangan sampai ketinggalan nih, gitu. Wah, sangat disayangkan jika teman-teman melewatkan sesi promo ini, karena promonya ya cukup lumayan ya, 20%. Jadi ketika kelasnya rilis, wah langsung buru-buru deh ya, ambil kelasnya dan mempelajari mengenai JavaScript lebih dalam lagi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal mengenai mengenai Skillful dan penasaran sebenarnya Skillful ini belajarnya kayak gimana sih? Nah, di sini kami juga memberikan kelas gratis HTML dengan promo kode belajar bareng Ojan. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi web Skillful-nya, skillful.com, kemudian pilih kelas HTML, lalu teman-teman bisa masukkan kode promo belajar bareng Ojan. Dengan begitu, teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang baru mengenal Skillful, dapat mengetahui lebih lanjut nih, Skillful belajarnya kayak gimana sih? Belajar di Skillful kayak gimana sih? Kayak gitu. Asik nggak sih belajar di Skillful? Kode editornya seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman bisa langsung kunjungi web Skillful-nya dan ambil kelas HTML, lalu masukkan kode promo belajar bareng Ojan. Seperti itu. Nah, jadi di Skillful ini nanti teman-teman juga akan belajar coding, lalu bisa ambil sertifikasi, dengan harapan nanti teman-teman memiliki kemampuan yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan company-company yang ada sekarang gitu. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai kelas yang akan datang, webinar yang akan datang, maupun promo kode yang akan datang, teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram skillful.com, dan teman-teman bisa langsung juga kunjungi web skillful.com. Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya langsung aja ya. Saya berikan sesi kali ini kepada Mas Faisal nih. Kepada Mas Faisal, dipersilahkan. Oke, Mas Ozan. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini yang share screen saya aja atau Masnya? Ini udah sekalian juga sih, Mas. Oke. Iya. Kelihatan kan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif. Sebenarnya karir saya itu, saya berprofesi sebagai software engineer, karyawan swasta biasa. Bisa dilihat informasi tentang saya itu di LinkedIn saya, atas nama Faisal Arif. Ini kontak saya, email sama WhatsApp-nya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Mas. Jadi ini merupakan pengalaman saya. Pengalaman saya yang pertama itu saya tamat kuliah itu di tahun 2016 akhir ya. Jadi sidangnya di Desember. Kemudian mohon maaf ya. Sorry. Sorry ya, tadi ada sedikit interupsi. Lanjut, jadi saya tamat kuliah itu di tahun 2017 awal lah, saya wisuda. Lanjut karir saya pertama itu sebagai RNO engineer. Jadi sebenarnya itu
di luar dari di luar dari karir saya sekarang, nggak berhubungan sama sekali. Jadi itu network engineer. Background saya itu jurusan teknik elektro. Kampus saya dulu, saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, saya angkatan 2012. Nah, asal saya dari Medan. Nah, karir pertama saya itu kebetulan saya dapat panggilan training di Mobi Solusi Prima di Jakarta tahun 2017. Nah, langsung ditempatkan kembali di kota asal saya, di Medan. Jadi sebagai R&Y engineer. Namun paralel dengan itu saya dulu juga ngebangun startup yang bernama iridium.com bareng sama teman kuliah saya dulu di USU yang sekarang berkarir sebagai software engineer juga di Bukalapak. Dan memang itu jurusan elektro juga, jadi cukup menyimpang sedikit lah dari background kita. Jadi teman-teman yang lain pada ke PLN, ke Telkom, ke Telkomsel, kitanya ke startup itu berdua. Tapi nggak masalah sih, karena memang visi kita berdua memang pengennya menciptakan sesuatu gitu buat ngebantu banyak orang. Kalau bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi memang kita lanjutkan karir kita, terus kita sambilan rintis sesuatu gitu. Nah, ini kita lanjutkan di ini pembahasan yang ini 2017-2018, di mana saya sebagai co-founder dan front-end developer di startup saya. Namun startup itu kalau saya bilang ya kurang naik lah, kurang dapat berkembang. Jadi memang kita shutdown. Ya kita juga sibuk sama karir kita masing-masing gitu. Cukup sedih sih karena memang udah kita bangun matang-matang gitu kan. Tapi sebenarnya memang waktu kita bangun itu ada banyak benefit yang kita dapat. Yang kita rasakan tuh bukan waktu itu, tapi setelahnya gitu. Yang mana kita bangun ini, startup yang ini itu mengantarkan kita pada karir kita profesional sebagai software engineer gitu. Padahal memang background kita bukan ini kan, bukan bukan ilmu komputer gitu, atau teknik informatika atau sistem informasi kan. Nah, tapi kita bisa malah masuk ke dunia ini gitu. Dan menurut saya sih lebih ke depannya dunia ini bakal lebih maju karena zaman kan makin berkembang gitu. Dan semuanya udah serba automation kan, semuanya serba digital gitu. Bahkan kita pertemuan yang seminar offline dulu udah berubah jadi online seperti sekarang ini. Makanya memang butuh tenaga-tenaga ahli di dunia ini gitu. Nah, yang itu yang mana itu jadi berkah buat saya ketika ngebangun Iridium dulu gitu. Jadi bonus buat saya, jadi saya mengantarkan saya bisa masuk ke karir saya selanjutnya sebagai front-end developer di belanja.com. Itu tahun 2018 sampai 2020 gitu. Nah, tahun 2020 awal saya kebetulan diajakin mantan manajer saya yang di belanja, dia udah ke Elevenia duluan, Elevenia.biz ya, B2B-nya. Nah, saya masuk ke Elevenia, saya resign dari belanja. Nah, paralel dengan itu juga saya ikutin kegiatan sosial sih. Nama komunitasnya dulu IKRO. IKRO itu singkatan dari Indonesia Quran Reciter Application. Itu teman-teman bisa lihat di Play Store. Jadi itu bisa di-download juga. Nah, teman-teman kalau pakai aplikasi itu khususnya yang beragama Islam bisa ngaji bareng di situ, bisa menemukan gurunya atau menjadi pengajar di aplikasi tersebut gitu. Jadi saya tergabung ke komunitas itu dulunya. Sekarang udah berubah jadi yayasan Rumah Ikro Project. Memang banyak program sosialnya, jadi memang saya di situ sebagai software engineer. Selain buat aplikasinya, ya saya isi posisi yang bisa saya isi lah sebagai software engineer. Nggak hanya aplikasi, website juga, kalau bisa backend saya bantu juga. Nah, sekarang ada program yang diadakan IKRO juga, yang udah jalan, bootcamp juga, tapi lebih ke sosial sih. Jadi kita lebih hampir
tidak ada biaya gitu sih. Cuman memang kita batasin sangat sedikit orangnya gitu. Karena memang kita memang cari yang memang butuh banget bantuan untuk merubah karirnya gitu. Yang pasti juga yang masih muda-muda lah pesertanya gitu. Nah, itu program sosial kita. Kemudian paralel dengan itu juga saya juga membangun startup yang idenya muncul waktu kemarin tuh PSBB beberapa bulan lalu ya, PSBB part 1 lah kalau saya bilang. Itu di bulan apa ya, setelah lebaran. Nah, itu kan banyak waktu saya di rumah tuh, kerjanya remote, work from home ya, WFH. Teman-teman juga pada tahu tuh pastinya, yang khususnya di Jakarta juga kan. Nah, itu kita di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, jadi saya ngerasa, wah butuh hiburan nih, apa ya yang perlu saya cari buat hiburan, karena keluar nggak bisa, nonton bioskop juga nggak bisa, apalagi di Jakarta gini kan. Nah, jadi saya coba cari hiburan, saya kepikiran, oh Netflix deh, coba nonton Netflix. Terus saya lihat, wah biayanya cukup lumayan juga ya, 186.000 per bulan untuk yang premiumnya. Nah, di situ saya lihat, saya juga jarang nonton, paling kepake waktu weekend aja, nggak worth it juga kalau ngeluarin uang sekitar berapa 186.000 per bulannya gitu, padahal kadang juga nggak ditonton gitu. Nah, akhirnya saya bisa nih dibuat patungan, tapi nggak ada temen nih. Jadi saya coba dulu beli yang akun-akun, jadi saya kemakan apa ya, promo-promo lah yang dialihkan ke marketplace. Nah, jadi saya beli harganya berapa ya, kalau nggak salah 100-an ribu, kalau nggak salah itu. Katanya. Padahal saya yakin itu nggak mungkin selamanya, karena memang plan subscription itu nggak ada selamanya. Ya sebulan, 3 bulan, 6 bulan ya seperti itulah biasanya plannya. Nah, yang saya tahu di Netflix cuma sebulan kan, tapi saya coba karena memang pengen ada yang mau ditonton film waktu itu gitu. Saya beli. Kok experience-nya jelek banget gitu. Experience-nya itu saya nggak bisa apa ya, pakai akun itu terus gitu. Akunnya kadang hari ini bisa, besok nggak bisa login, jadi dikasih akun baru. Terus kualitasnya kadang HD di akun ini, besok akun yang baru malah nggak bisa HD kan, jelek. Yang saya rasa memang ini bukan akun legal, jadi ya udahlah nggak saya pakai lagi. Loginnya juga susah kan, ketendang terus. Akhirnya saya sebulan saya nggak pakai, saya coba mau nonton lagi nih, saya chat ininya apa namanya, penjualnya. Ternyata penjualnya udah tutup toko, nggak bisa dikontak lagi ya. Saya ngerasa ketipu aja gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang tadi itu, saya ngerasa, nah ini perlu solusi nih. Banyak orang ketipu soalnya. Itu sekitar 2.000 orang sampai 3.000 orang udah belanja di toko itu gitu. Pasti semuanya ketipu kan. Kalau memang modelnya seperti itu, model bisnisnya. Akhirnya saya coba saya coba cari teman dulu yang mau. Dari Instagram saya tanya, ada nggak yang mau patungan nih. Setelah itu saya ide saya, kenapa nggak dibuatin websitenya aja gitu. Saya coba analisa dikit, iya bisa nih dibuat sederhana. Saya ajakin teman, mau nggak? Karena dia punya PT, biar lebih trust gitu, biar lebih terpercaya. Gimana? Boleh katanya. Jadi berdua sama saya itu kebetulan dia ininya pengurus Yayasan Ikro itu, namanya Muhammad Rizky Sani. Nah itu co-foundernya seakun. Nah saya ajakin bareng, oke nih. Jadi saya tuh awal bangetnya itu CEO ya, Chief Everything Officer. Semuanya mulai desain, mulai buat platformnya, back-end-nya, front-end-nya, database-nya semuanya sendiri gitu. Sampai marketingnya dibantu lah. Tapi strategi marketing, strategi apa lagi ya, bisnisnya, kontennya juga. Nah, tapi sebelum launch itu kita tanggal 1 Agustus kebetulan launch. Sebelum launch saya merasa ini butuh admin. Jadi saya ajakin teman saya yang di belanja.com, mantan project owner saya. Nah, jadi itu namanya Adila. Nah, Kak Adila ini saya rasa orangnya kreatif, cocok lah saya ajakin gabung.
alhamdulillah dia oke, mau saya ajakin jadi co-founder. Jadi dia role-nya operation. Jadi saya CTO, dia operation, teman saya marketing gitulah. Nah, kita jalani. Di bulan pertama kita jalani bulan Agustus, tanggal 31 Agustus kita evaluasi. User kita tuh sekitar sekitar 30-an orang lah. Nah, untuk seakun ini nanti saya perkenalkan lagi, lanjut ke slide berikutnya aja, Mas Auzan. Ada saya paparkan di slide berikutnya. Oh iya, mohon maaf nih Mas Faisal. Sebelumnya kayaknya di tempat saya lagi ada kendala nih. Saya minta tolong Mas Faisal untuk share screen, bisa kan ya? Boleh, boleh. Oke deh. Thank you. Tapi ini masih di disable nih, Mas. Mohon dibuka ya. Saya masih belum bisa nge-share. Iya. Bisa dicoba lagi, Mas? Oke. Lanjut. Oke. Tadi sampai ke sini ya, Mas. Nah, jadi saya perkenalkan dulu Seakun itu apa sih sebenarnya. Seakun itu merupakan platform pertama di Indonesia yang memberikan layanan mencari teman berlangganan agar dapat menikmati fitur premium dengan proses berlangganan yang praktis, legal, aman, dan murah. Nah, jadi memang kita berani bilang ini platform pertama karena memang kita udah riset sama sekali nggak ada yang seperti ini di Indonesia gitu. Kita nggak ngelihat seperti ada platform yang seperti ini di Indonesia, tapi kita tahu bahwasanya kompetitor kita tuh banyak banget malah penjual akun itu. Dan saya rasa beda konsep sih. Jadi konsepnya kita itu nyariin teman, paymentnya juga boleh dari mereka, boleh dari kita. Sedangkan yang di sana jual beli akun gitu. Jadi saya rasa beda konsepnya, tapi masih bisa dibilang kompetitor gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, alhamdulillah ya, kita dari Agustus awal sampai tanggal 8 September sekarang ya. Jadi kita udah sekitar 2 bulan lebih lah launch. Itu kita udah ngumpulin user itu sekitar 241 user pengguna aktif. Gitu. Sebenarnya totalnya itu 260-an kalau nggak salah saya. Tapi 20 orang berhenti berlangganan untuk bulan yang lalu gitu. Nah, yang aktif sekarang 241 user. Terus kita udah menyediakan 3 layanan untuk 3 providers. Jadi ada 3 layanan mencari teman berlangganan Netflix, Gramedia, Spotify, yang memang konsepnya mirip, tapi implementasinya beda. Kalau Netflix itu sharing device, kalau Gramedia itu sharing device juga mirip kayak Netflix, kalau Spotify itu invitation link gitu. Terus yang akan segera launching juga itu kita kemarin baru-baru ini ada ditawarin kerjasama sama Indosat Uridu. Ternyata mereka punya model bisnis yang bisa nge-share kuota gitu. Jadi ada yang parentnya itu user parent itu bisa nge-share kuota banyak ke bawahan-bawahannya. Itu biasanya di kantor dipakai gitu kan. Nah, tapi Indosat pengen ini bisa dimasukin ke Seakun gitu kalau cocok model bisnisnya gitu. Jadi kita baru sekali meeting sama Indosat Uridu. Terus YouTube, kalau YouTube udah modelnya udah kayak Spotify sama Netflix udah duluan launch untuk ini ya model bisnis seperti itu ya. Steam, kalau Steam sharing satu kalau saya bilang grup gitu. Di dalamnya itu banyak account. Nah, teman-teman bisa mainin game apa aja, punya temennya yang dalam satu grup itu, tapi nggak barengan kalau Steam gitu. Kayak nyobain lah. Jadi Steam tuh ngeluarin fitur itu biar mungkin kayak testing lah, user lain bisa nyobain game, tapi nggak barengan gitu maininnya. Terus ada Microsoft 365, ya yang kita tahu memang kalau kantor juga pakai itu kan, diinstalin ke banyak user. Nah, itu bisa kita coba ini provide di Seakun.
Terus, nah ini ujung-ujungnya kita bakalan bahas JavaScript sih. Nah, tapi untuk awal mula, jadi teman-teman, saya pengen ngasih tahu gimana sih sebenarnya Sakun itu jalan awal mulanya itu bisa berdiri. Sebenarnya sederhana sih, tapi banyak orang yang nggak ngikutin flow ini gitu. Jadi yang pertama itu ide. Ide itu memang penting sih, penting banget kalau saya bilang ide itu penting. Tapi ide itu hampir semua orang punya ide yang sama gitu. Saya yakin juga teman-teman pun punya ide yang sama seperti ide saya. Tapi yang membedakan itu di tahap kedua sama yang ketiga gitu. Jadi kalau memang kita pengen memang ngeeksekusi ide kita, pengen buat startup, pengen ngebantu suatu problem yang ada, terutama di diri kita atau lingkungan kita, itu inilah flow-flow awal yang bisa teman-teman ikutin gitu. Jadi setelah kita punya ide, kita riset dulu, jangan eksekusi. Kenapa? Karena bisa jadi idenya hanya kita yang ngerasa itu bagus gitu. Padahal kalau misalnya kita riset, kita tahu, oh ternyata kalau misalnya idenya nggak bagus, ini bisa nggak dilanjutkan karena akan buang-buang uang gitu, buang-buang waktu, buang-buang uang. Karena memang pengalaman saya dulu yang di Radium itu, menjalankan startup itu juga mungkin beberapa step yang saya lewatin. Salah satunya riset, harus dibanyakin riset gitu. Jadi memang biar nggak salah langkah, teman-teman perlu riset lah. Riset saya sih simple sih, sederhana. Saya coba tujuan orang itu untuk nonton Netflix, Spotify itu ada nggak? Saya lihat ada datanya. Terus saya lihat juga akun jual beli itu banyak nggak pembelinya gitu. Ternyata banyak banget, 2.000-an, 3.000-an orang gitu. Nah, ada pasar kita di situ, saya lihat. Potensinya pun ke depan bisnisnya modelnya gitu juga. Terus saya coba dari lingkungan saya, teman-teman saya. Perlu nggak? Ternyata perlu. Banyak teman-teman saya yang butuh itu. Akhirnya saya eksekusi gitu. Dan yang poin paling penting di antara semuanya ini eksekusi. Jadi teman-teman boleh punya ide, bisa juga ngeriset, tapi perlu eksekusi gitu. Nah, eksekusi ini yang paling berat. Jadi misalnya ada saya baca tuh ada 1.000 orang yang eksekusi itu cuma satu gitu di antara 1.000 ide yang sama gitu. Cuma satu. Makanya berat, memang berat karena memang eksekusi itu kita perlu memang pengalaman, perlu pengetahuan juga untuk mengeksekusi ini gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, berbicara Sakun, kita sesuai dengan topik kita juga mendalami JavaScript. Nah, kita gali, saya juga akan informasikan ke teman-teman tuh Sakun itu platformnya gimana sih gitu. Sebenarnya memang jujur Sakun ini kalau bisa dibilang hampir nggak ada biaya yang keluar. Kenapa? Karena saya pakai gratisan dulu gitu. Karena dulu saya punya pengalaman, banyak ngabisin uang nih untuk hosting di Digital Ocean, pakai server, terus pakai servisnya AWS gitu. Daripada kita ngabisin uang ke sana, kita buat dulu yang sederhana banget, jalan nggak gitu, jalan nggak startup yang kita buat ini, berhasil nggak? Kalau berhasil jalan, baru nanti ke depannya kita kembangkan. Misalnya kita udah punya keuntungan atau investor yang masuk gitu. Jadi kita gali sedikit tentang platformnya. Nah, di akun ini memang saya pakai full JavaScript. Semuanya JavaScript. Dari mulai front end sampai back end-nya itu JavaScript semua. Dan di front end itu saya pakai Vue.js. Nah, Vue.js itu library-nya. Terus saya ada framework untuk ngebantu Vue.js ini lebih powerful lagi biar bisa dia jalan di klien atau di server. Nah, itu saya pakai Nuxt.js. Terus untuk backend-nya saya pakai Node.js sama Express.js gitu. Nanti untuk detailnya saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, timbulkan pertanyaan, kenapa sih full JavaScript gitu? Pertama tuh JavaScript itu
sebenarnya kalau saya bilang bahasa pemrograman yang kalau sekarang itu lagi apa ya, trennya lagi meningkat. Kenapa gitu? Karena kita mau ngebuat apapun itu pakai JavaScript bisa sekarang. Cuman pakai JavaScript doang, kita bisa buat website, kita bisa buat service API atau backend-nya, kita bisa buat mobile apps untuk iOS, untuk Android, bisa pakai JavaScript sekarang. Udah semuanya tuh udah tersedia. Yang penting kita bisa dulu kita pelajarin dulu JavaScript itu fundamentalnya. Terus untuk front end, back end, mobile apps ya gitu-gitu aja JavaScript itu. Paling ada tambahan misalnya library lain untuk biar ini bisa bekerja gitu. Nah, jadi kenapa saya pakai JavaScript? Karena memang tim saya nggak banyak. Awal mula saya satu orang aja. Jadi karena saya memang bisa JavaScript, daripada saya harus belajar bahasa baru untuk ngebuat backend-nya, project-nya juga masih kecil, ya udah saya udah pakai JavaScript aja. Toh saya background saya front end kan, saya bisa JavaScript. Untuk backend saya buat. Nah, mobile apps nanti kedepannya insya Allah kita bisa keluarin, kita launch untuk aplikasinya. Saakun.id. Terus yang kedua, poin kedua tuh cocok, JavaScript itu cocok untuk project yang kecil sampai ke medium gitu. Cocok banget JavaScript. Apalagi untuk website. Memang website itu kan browser itu cuman bisa baca JavaScript gitu. Jadi apapun itu platform kita, mau Facebook, mau apa lagi, Tokopedia, mau YouTube, kalau itu bagian frontend itu pasti pakai JavaScript. Berani saya bilang, tapi itu yang membedakan framework-nya atau library yang digunakan di dalamnya. Tapi core-nya memang untuk web sendiri pasti JavaScript. Gitu. Jadi memang bagus banget kalau dipelajarin, kalau didalamin gitu. Terus bisa didevelop oleh orang yang sama atau tim yang kecil gitu. Projectnya kecil, timnya juga kecil, jadi saya di tim ini berdua sama teman untuk nge-handle ini. Kebetulan saya di bagian yang rancang arsitekturnya untuk platformnya. Terus ada teman yang ngebantu untuk front end dan back end-nya gitu. Kebetulan sekarang dia memang lebih fokus ke front end-nya, jadi saya bisa bagi ke back end-nya, bagi waktu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teknologinya, teman-teman bisa lihat teknologi yang saya gunain di Saakun untuk sekarang ya, untuk sekarang karena kita baru 2 bulan dan memang insya Allah lah kalau berhasil untuk pendanaan ini bakal berubah. Tapi untuk start awal Saakun ini dia teknologinya. Jadi saya pakai domain name yang saya beli di Niaga Hoster dan itu biayanya per tahun 229.000. Murah ya menurut saya, ya karena memang rata-rata segitu kan domain name gitu kan, dan saya cari nama yang murah nggak sampai jutaan gitu. Kebetulan cocok di saakun.id, belum ada yang pakai, ya udah saya beli, saya selesaikan paymentnya. Terus untuk front end sendiri saya pakai Vue.js, di mana memang saya bukan server side rendering tapi masih static page yang saya naikin di GitHub page. Nah, jadi pakai Nux ini bagus banget. Kita bisa generate file statiknya, terus kita naikin di satu apa ya, kayak satu wadah yang disediakan sama penyedia hosting gitu kan. Atau yang bukan juga penyedia host, bisa kayak GitHub Page punya wadah itu untuk file statik bisa dinaikin, di deploy, itu cocok banget. Jadi memang rata-rata project kecil cocok banget gitu. Terus repository saya, file-file kode-kode saya dan tim itu dinaikin di GitHub. Sekarang masih public. Sebentar lagi sih mau diprivatkan. Karena memang kita memang butuh pendanaan. Ya sekarang kita lagi pitch deck sama salah satu angel investor. Insya Allah bisa berhasil. Dan insya Allah ini bisa berubah juga teknologinya. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen tahu, nggak apa-apa, bisa japri aja ke saya welcome kok. Saya apapun yang ditanya, insya Allah bisa saya bantu gitu. Kalau mau belajar lanjut untuk backendnya saya pakai Node.js sama Express.js.
dan dinaikin di Heroku Cloud. Dan lagi-lagi ini memang free ya, free. Jadi Heroku tuh punya jatah Dynos Hours per bulannya. Ini buat service-service kita, service data kita untuk API yang dikirim ke depan maupun nyimpan data ke database. Nah, itu jatahnya 1006 kalau nggak salah saya. Nah, itu saya pakai 4 service itu satu bulan itu belum habis gitu. Jadi belum kena ke charge untuk biayanya gitu. Terus database saya pakai SQL, Google MySQL. Nah, terus untuk data juga nyimpan data itu selain saya pakai SQL, saya pakai Google Sheets juga. Jadi ternyata Google Sheet ini cukup mudah ya. Kita bisa nyimpan data di situ, kita juga bisa buat itu jadi API gitu, langsung. Jadi API kita tampilin. Jadi teman-teman lihat di sakun.id itu bukan hanya data yang dari database, tapi ada data-data yang dari Google Sheets yang saya custom bisa langsung jadi API dan langsung bisa dipresentasikan ke user gitu. Terus untuk bantuan custom email, saya pakai G Suite. Nah, timbul pertanyaan sih, kenapa sih pakai Vue.js? Kenapa nggak React gitu? Padahal di kantor saya pakai React. Di Livinia saya pakai React untuk framework JavaScript front-end-nya. Nah, ini saya pakai Vue.js. Nah, di sini yang pertama ini karena mudah digunakan gitu. Mudah digunakan dan mudah dipelajarin. Jadi selain mudah digunakan dan mudah dipelajarin ini, Vue.js ini untuk tim ini yang kecil ini menurut saya cukup bagus karena saya ngerasa kan saya nggak bisa bakalan meng-hire para profesional JavaScript yang udah udah matang di React bisa, di Angular bisa, di Vue bisa gitu. Tapi saya bakalan meng-hire untuk awal-awal banget kemungkinan anak-anak magang gitu kan. Yang mungkin untuk JavaScript core-nya aja belum matang gitu fundamentalnya. Tapi Vue.js ini ngasih kemudahan. Jadi dengan adanya Vue.js ini orang-orang yang baru belajar lebih mudah menguasain suatu framework. Dan kedepannya kalau teman-teman udah bisa Vue.js mau ke React bisa juga lebih mudah lagi gitu jadinya. Nah, karena ada faktor tadi, saya juga nggak punya budget yang banyak, tim juga masih kecil, akhirnya saya memutuskan pakai Vue.js. Yang kedua, ini framework kedua yang punya komunitas terbesar di sekarang gitu, di dunia gitu, selain React gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kita pakai Vue.js, React juga bagus, Vue juga bagus gitu. Jadi saya harus ngambil langkah terbaik menurut saya gitu untuk kemajuan startup ini gitu. Jadi saya tentuin Vue.js. Terus ini sama kayak React juga, komponen base. Terus two-way data binding yang hanya dimiliki Vue.js yang saya tahu. Nah ini karena two-way data binding ini sangat memudahkan developer. Apalagi yang newbie. Karena two-way data binding ini, jadi menurut saya ini lebih cocok diterapkan di seakun Vue.js ini. Terus sama kayak React juga, fast render juga. Yang terakhir itu Asia Pride. Karena si Vue.js ini kebetulan foundernya itu adalah orang Asia. Namanya Evan Yu. Jadi saya ngerasa lebih senang gitu menggunakan yang ya satu rumpun lah sama kita gitu. Walaupun nggak deket-deket banget ya. Terus lanjut, nah ini selain Vue.js, di depan juga kita pakai Nuxt.js gitu. Kenapa sih Nuxt.js? Kenapa nggak Next? Kenapa nggak punyanya si ini kan React? Pakai React, jadi pakai Next untuk frameworknya. Nah, karena memang kita udah pakai Vue.js awalnya, yang cocok ya pasti Nuxt di sini. Dan dia udah punya komunitas yang besar juga. Terus dia powerful in SEO. Powerful untuk konsep SEO dia bagus banget. Jadi kita nggak perlu capek untuk ngeset metanya. Kita cuman custom sedikit. Itu udah default project yang
kita create udah punya skema yang bagus untuk SEO. Terus, nah kita bisa buat universal apps tanpa harus repot gitu. Nggak repot kita buat dia mau jalan di client, dia mau jalan di server, itu nggak repot gitu. Itulah enaknya si Nux ini. Menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi. Terus, nah ini dia juga bisa statical render view apps-nya. Yang saya gunakan di akun ini itu, saya nggak pakai client side rendering, nggak pakai server side rendering. Yang saya pakai itu static file yang saya deploy ke GitHub page. Nah, selama yang saya baca, selama itu nggak ada dynamic API yang harus jalan di server, itu nggak masalah. Tapi kedepannya ketika seakun akan berkembang, ini bakal jadi problem yang memang harus diubah jadi server side rendering. Tapi untuk modal yang kecil yang saya bilang tadi, ya cocok digunakan yang free, yang gratis aja gitu. Jadi teman-teman nggak habis banyak gitu. Jadi saya buat seakun yang mana GMV-nya ini hampir ke angka 15-an juta berdua bulan, tapi kita ini ngeluarin dana kecil banget gitu, nggak nyampe 500.000 malah. Nah karena itu, jadi riset yang tadi itu, terus pengalaman yang sebelumnya itu memang alhamdulillah jadi berkah sekarang. Terus, nah pakai Nux ini kita udah punya struktur project yang bagus. Nanti teman-teman bisa coba buka googling di Google kan, itu Nux.js. Nah itu struktur datanya, projectnya itu udah bagus di dalam itu gitu. Udah ada komponen, ada layout page yang default seperti itu gitu. Nah sama Next juga bagus. Nah karena saya udah pakai Vue, jadi saya kedepannya bakal pakai frameworknya Vue kan. Frameworknya itu Nux. Terus kita tuh ECMAScript 6 sama 7 itu udah disediain sama si Nux ini. Kita nggak perlu banyak setup, kita nggak perlu banyak config. Karena apa? Memang waktu kita generate, si Webpack sama Babel-nya udah di-generate juga, udah ada di dalamnya. Udah ya kayak sulap lah kalau saya bilang. Kalau saya dulu belajar Webpack sama Babel tuh, ternyata ECMAScript yang terbaru itu belum bisa di-compile gitu, belum bisa dibaca jadi JS murni gitu. Kalau belum ada ini gitu, belum ada Babel, config lagi. Tapi kalau pakai Nux ini kita nggak perlu banyak config, kita ngoding aja udah langsung jalan gitu. Jadi luar biasa untuk ini starter awal satu project ini luar biasa gitu. Terus untuk backend saya pakai Express. Nah, kenapa pakai Express? Sama juga alasannya komunitasnya besar. Nah, komunitas besar itu artinya kalau teman-teman nanti punya keluhan, teman-teman bisa tanya, itu bisa banyak dapat insight, bisa banyak dapat masukan gitu. Karena komunitasnya banyak gitu. Kalau komunitasnya kecil, susah jadinya, dokumentasinya juga terbatas. Jadi sama kayak Vue tadi, komunitasnya ini udah gede, jadi lebih baik saya pakai yang udah gede kan untuk backend-nya. Terus dia menyederhanakan kode Node.js. Jadi ngebangun backend itu sebenarnya nggak harus pakai Express, bisa sebenarnya. Cuman lebih panjang, lebih ribet lagi gitu. Nah, hadirnya si Express ini menyederhanakan kode-kode si Node.js tadi. Terus mudah untuk diimplementasikan sebagai microservice gitu. Jadi yang menurut saya yang terbaik lah sekarang itu kan untuk komunikasi data, untuk website development, itu microservice. Kalau yang dulu kan monolith dan udah ditinggalkan kan karena memang lebih lambat gitu kan. Nah, microservice lebih bagus, keamanannya juga lebih oke. Jadi Express ini cocok untuk implementasi microservice. Terus mudah banget di-deploy ke Heroku. Jadi teman-teman hanya punya command npm start, udah tambahin di dalam package JSON-nya, naikin ke Heroku, atau teman-teman konekin ke GitHub-nya, repo-nya, udah langsung bisa naik service-nya. Gratis. Dan itu gratis. Bisa di custom domainnya. Kalau kita punya domain, tinggal custom.
dan masih gratis. Kecuali nanti yang tadi saya bilang jatah Dynas Hours-nya habis gitu. Mungkin karena service kita banyak, 10 itu bakalan habis dan itu udah bakalan kena charge. Kalau nggak salah $7 per service. Nah, per bulannya. Lanjut. Nah, untuk tampilannya ini teman-teman bisa buka sih. Seakun itu udah launch, sudah bisa dibuka di production. Tampilan webnya seperti ini, desktop. Dan ini mobile. Tampilannya kayak gini nih. Sebenarnya ini satu, nggak ada saya beda-bedakan. Ini satu web yang saya buat jadi responsive web. Karena responsive web itu dia menyesuaikan ukuran layar. Jadi ya nggak perlu repot buat 2 platform lagi, cukup satu aja. Dan backend-nya juga JavaScript, front-end-nya juga JavaScript. Orangnya ngoding bisa itu aja gitu kan. Timnya kecil, jadi lebih mudah, lebih efisiensi. Terus, nah untuk Sakun sendiri, alhamdulillah setelah sedikit diimprove, per 7 Oktober kemarin itu saya dapatkan skor dari Lighthouse seperti ini. Performance-nya 93. Jadi performance itu kalau dibilang apa ya? Salah satunya speed ya. Kalau teman-teman buka kencang gitu. Nah, itu kalau performance-nya makin bagus, makin kencang gitu. Alhamdulillah lumayan cepat lah kalau teman-teman buka seakun. Terus accessibility itu 87. Oke lah menurut saya, dan perlu ditingkatin dikit lagi. Accessibility itu seperti apa ya? Kadang kita software engineer lupa naruh label atau apa ya, atribut. Nah, itu ngaruh di accessibility. Jadi kalau sebenarnya sih jalan, nggak ada error, cuman masalahnya berpengaruh di accessibility kalau atribut tadi nggak ada gitu. Atribut tag HTML. Nah, terus best practice ini seperti yang tadi saya bilang metadata udah di dalam, terus language-nya juga, charset-nya juga udah untuk HTML. Terus udah punya library JS-nya yang terpisah, udah di-chunk dan lain sebagainya. Itu penilaian best practice dari suatu web. Terus SEO, nah yang ini saya bilang kenapa saya pakai Nux. Nah, kita easy config aja, sederhana, custom yang nggak sulit, tapi SEO-nya udah 100 gitu. Udah bagus banget gitu. Nah, makanya saya putuskan pakai Nux kemarin. Karena memang di startup ini kita tuh bukan hanya performance, tapi bagaimana kita tuh startup kita tuh bisa mudah dicari sama teman-teman gitu di search engine seperti Google dan lain-lain gitu. Jadi makanya saya putuskan untuk pakai Vue sama Nux juga gitu. Terus, nah ini ada bonus dari saya. Nah, gimana sih jadi software engineer yang hebat itu, yang bagus lah, yang mantap lah kalau dibilang kan. Yang khususnya JavaScript ya, saya bilang JavaScript karena memang background saya JavaScript software engineer gitu, JavaScript developer. Nah, yang pertama tuh kita harus menguasain fundamentalnya sih, fundamental itu, core-nya itu apa, JavaScript. Itu harus kita kuasai benar-benar. Benar-benar harus kita kuasai. Jangan separuh-separuh, jangan nanggung-nanggung. Karena apa? Kalau hanya HTML sama CSS, tampilan, itu nggak jalan, website itu nggak jalan gitu. Dan backend memang pure tanpa CSS sama HTML gitu, hanya JavaScript di dalamnya gitu. Backend kalau kita pakai JavaScript. Artinya jangan nanggung-nanggung gitu pemahaman, usahakan belajar dalam, matang gitu. Perlu mentor, memang harus perlu mentor gitu, perlu orang yang ditanya. Karena apa? Kalau kita, yang saya rasakan belajar otodidak ya. Jadi dulu kan saya network engineer. Saya belajar otodidak, bangun website karena bangun iridium.com tuh kan. Nah, itu memang susah banget gitu. Karena apa? Nggak ada mentor. Jadi kadang tuh saya belajar hal-hal yang nggak perlu dipelajari gitu. Hal-hal yang nggak perlu dipelajari. Dengan adanya mentor tadi,
hal yang nggak perlu dipelajari, waktu yang terbuang untuk itu tuh udah diminimalisir gitu. Makanya memang perlu mentor gitu. Banyak sih bisa tanya, mentor itu sih bukan hanya apa ya, bukan hanya yang berbayar, ke grup-grup juga banyak, bisa masuk tanya. Kalau mau nanya tentang apa di grup juga banyak. Tapi kalau yang berbayar udah jelas ini kan, udah jelas apa yang kita mau, langsung dikasih tahu gitu. Langsung diarahkan jelas gitu. Nah, itu. Tapi tergantung teman-teman yang mau belajar JavaScript itu sendiri gitu. Mau yang memang langsung arahnya jelas, atau memang teman-teman mau nyari sendiri lagi kayak saya kemarin, otodidak, banyak kebuang tenaga sih gitu. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Terus yang kedua tuh, selain fundamentalnya HTML sama CSS lah, biar teman-teman ngerti JavaScript itu sebenarnya harus dibantu sama HTML CSS dulu gitu. Jadi saya awalnya biar tahu JavaScript itu bekerja, memang benar-benar bekerja, itu saya apa ya namanya, saya kolaborasikan sama HTML sama CSS. Jadilah satu website. Jadi kelihatan, oh gini sebenarnya JavaScript itu. Terus, nah setelahnya baru masuk ke yang lebih advance lagi, belajar front end development yang modern. Pakai library sama framework yang modern. Bisa pakai Vue, bisa pakai React, bisa pakai Angular, bisa pakai Svelte.js, yang lain-lain bisa dibuat. Nah, itu teman-teman pelajari gimana buat projectnya dari awal sampai dia bisa jalan di lokal. Tampil website kita secara front end-nya. Nah, habis itu yang penting juga, yang paling penting juga itu integrasi ke API, ke backend. Jadi front end itu belum bisa jalan kalau dia belum terkoneksi ke backend-nya, belum terintegrasi ke backend-nya gitu. Kenapa gitu? Ya data itu semuanya dari backend gitu. Mau kita nge-input data, mau kita ngebaca data untuk dipresentasikan ke user, itu dari backend semua gitu. Jarang ada yang hardcode gitu. Apalagi dinamis kan. Kalau teman-teman buka marketplace itu dinamis. Nah, itu datanya semua dari backend gitu. Jadi peran-peran si front end sama backend ini saling melengkapi lah di satu website. Yang ketiga, caranya itu belajar backend juga. Jadi biar memang terasa tuh, wah, aku bisa buat website itu, misalnya aku nih bisa buat website nih, benar-benar buat website. Yang harus dipelajari itu selain front end, back end-nya gitu. Kalau front end doang belum jadi websitenya gitu, karena kita belum punya data, kita belum bisa input data ke database, jadi cuma setengah gitu, cuman UI-nya aja, cuman tampilannya aja gitu. Jadi kita perlu belajar backend. Backend itu bisa pakai Node.js sama Express. Yang paling umum dan komunitasnya udah besar banget itu Node.js sama Express. Saya yakin di setiap bootcamp, kalau untuk backend-nya, untuk JavaScript, pilihannya pasti Node.js sama Express gitu. Kalau yang di front end bisa ada yang Vue, bisa ada yang React. Nah, selain buat API, itu backend ternyata ada lagi tugasnya, nggak hanya API, ada banyak sih. Jadi teman-teman bisa cari tahu. Salah satunya itu yang saya muat di slide ini. Bisa ngebuat jobs, scheduler. Scheduler itu misalnya setiap tanggal sekian atau setiap jam sekian, dia ngirim data ke user gitu. Ngirim data berupa email. Atau misalnya jobs itu misalnya ada orang yang daftar, misalnya teman-teman daftar ke seakun, tiba-tiba teman-teman dapat email pemberitahuan setelah daftar. Nah, itu tadi jobsnya gitu. Terus gimana konekin dia ke database. Jadi sebelum dia bisa dipakai, kita harus simpan data dia juga, nyimpan data atau narik data dari database itu untuk backend. Dan ini semuanya versi saya ya, versi pembelajaran saya yang saya udah analisa. Teman-teman boleh ikutin, boleh juga enggak gitu. Terus yang keempat ada, nah jadi setelah belajar backend, ada lagi nih yang perlu dipelajarin. Jadi teman-teman tuh kan ngerti sekarang ini kita pakai mobile kan, pakai handphone, smartphone semua. Nah, kalau untuk pengguna yang udah loyal, artinya penggunanya nggak datang sekali, tapi berkali-kali, itu lebih bagus diberikan pelayanan dari platform itu berupa mobile apps, aplikasi mobile yang bisa kita lihat misalnya Instagram atau apa namanya Twitter, apps, mobile apps. Nah,
Itu penting. Kenapa? Karena setelah user loyal, dia pengennya experience yang lebih enak lagi gitu. Selain dari website. Karena website bisa, tapi ada beberapa fitur yang nggak dihadirkan. Seperti push notification itu agak sulit. Terus ngebaca kontak HP dari web itu juga sulit. Makanya dihadirkan mobile aplikasi. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, ini lagi-lagi kita bisa buat pakai JavaScript. Nah, kan luar biasa JavaScript. Bukan hanya back-end, front-end, tapi mobile apps juga bisa kita buat pakai JavaScript. Nah, itu. Jadi pelajari mobile apps, buat mobile apps pakai JavaScript. Bisa coba cari di Google, itu namanya React Native. Itu pakai library React.js ya. Hasilnya React.js, cuman dibuat native pakai apa namanya? Kita pakai tag native lah. Yang saya ingat kalau salah view, terus apalagi ya untuk nampungnya. Bukan pakai div. Kalau div kan di HTML ya. Kalau untuk native nggak pakai HTML di dalamnya. Lanjut setelah ini, nah ini belum selesai nih teman-teman tuh untuk bisa jadi software engineer yang bagus gitu dan punya project sendiri tuh bukan hanya bisa ngoding, tapi harus bisa naikin dia ke mode production gitu. Mode production itu yang bisa diakses semua orang. Siapapun bisa ngaksesnya gitu. Bukan hanya kalau di lokal itu hanya kita yang bisa ngakses gitu. Jadi harus bisa dinaikin ke production. Siapapun bisa ngakses, experience-nya bagus setelah ngakses itu. Nah, itulah bisa dikatakan software engineer itu oke lah, bagus. Great software engineer dan berpeluang besar untuk ningkatin karir teman-teman ke depannya gitu. Mau kemana gitu. Oh, banyak banget sekarang perusahaan yang nyari software engineer yang ini bisa kayak gini gitu, bukan hanya front end, back end gitu. Banyak banget gitu dan insya Allah inilah masa depan lebih bagus lah gitu. Karena menguasai skill ini, karena era sekarang tuh memang bukan ijazah lagi sih yang saya bilang. Bukan ijazah, bukan orang dalam juga saya bilang, tapi lebih ke skill gitu. Jadi memang apa namanya startup ini nyari orang yang skill dulu, skillnya bisa nggak gitu. Nah, kalau bisa, oke, cocok harganya. Ya, startup ini gaji software engineer itu nggak nanggung-nanggung loh, makanya lebih ke benefit itu oke banget kalau kita punya skill ini gitu. Dan teman-teman kalau udah bisa JavaScript, bahasa pemrograman lain nggak beda-beda dikit lah. Kalau core-nya fundamentalnya itu udah dapat, wah beda-beda dikit lah. Paling sintaksnya yang berbeda gitu. Tapi pemahamannya logikanya sama kayak JavaScript. Apapun bahasa pemrogramannya ya tetap gitu-gitu juga gitu. Tetap ada functionnya, tetap ada variabel-variabelnya, tetap ada kondisinya gitu. Terus di deploy ini teman-teman bisa pakai Heroku, AWS atau DigitalOcean atau Google. Yang saya rekomendasikan Heroku itu untuk apa namanya? Untuk mulai itu oke banget sih. Setupnya pun mudah banget gitu. Tapi untuk harga nggak oke menurut saya. Harganya nggak oke, cukup lebih mahal dari yang lain. Ya karena gitu, karena dia memberikan kemudahan, pasti dia kasih yang lain, pasti ada ininya kan. Feedbacknya ke dia apa? Harganya lebih mahal gitu. Tapi mudah banget gitu untuk setupnya. Nah, dari saya itu aja sih. Terima kasih atas waktunya Mas Auzan. Saya kembalikan ke Mas Auzan. Iya, terima kasih banyak nih Mas Faisal. Ya. Wah, dapat banyak lumayan insight ya dari Mas Faisal ini. Nah, sebelum saya ajukan pertanyaan dari peserta, nah saya mau nanya dulu nih Mas. Jadi kan kalau saya nggak salah lihat nih, Mas Faisal itu background-nya dari teknik elektro nih, ya kan ya? Iya. Terus sekarang malah terjerumus ke IT, software engineer, dan bahkan sekarang jadi CTO nih. Nah, boleh dong cerita-cerita, kok bisa sih gitu? Oh iya, oke deh. Ini sih banyak juga sih pertanyaan kayak gini teman-teman bilang kok nggak ke PLN aja gitu, kok nggak ke BUMN aja gitu kan. Jadi itu saya orangnya tipikalnya itu ini apa ya Mas ya?
senang dengan hal baru gitu, senang dengan hal baru, pengen ningkatin skill saya gitu. Nggak hanya di satu tempat aja. Saya bisa ini, oh ada lagi yang perlu tingkatin lagi. Jadi kemarin tuh kayak misalnya nyoba-nyoba sama teman buat startup. Awal-awalnya nih kalau nggak bisa udahlah, lepas aja lah, nggak lanjut lagi, udah cari kerja jadi BUMN di BUMN atau ya di telco lah, dunia network engineer kan. Kalau nggak bisa, rupanya ketagihan gitu Mas. Oh saya pelajarin JavaScript. Oh kalau udah tahu bisa begini, bisa front end, bisa back endnya, bisa apps-nya lagi gitu. Jadi ngalir aja gitu Mas. Akhirnya karena saya cobain bisa terus, saya coba apply lah ke belanja.com. Di situ saya udah resign tuh dari network engineer, saya udah resign, udah keluar, saya izin ke orang tua. Ini enggak visi saya di sini sih, saya bilang sama orang tua. Visi saya nggak di network engineer. Saya ngerasa belajar hal yang berbeda setiap hari. Satu network di kerjaan, satu lagi untuk startup. Ini kan software engineer kan, bahasa pemrograman kan Mas, sama implementasi ininya, library-nya. Saya rasa berat banget. Akhirnya saya resign. Ya biar nggak minta uang jajan sama orang tua, ya saya kumpuli uang dulu berapa bulan. Baru tamat kuliah itu, saya resign dari kerjaan RNO itu. Ya udah, saya putuskan untuk total ini di dunia ini gitu, di dunia software engineer ini. Kebetulan saya lamar di beberapa perusahaan, itu 3 perusahaan lulus sih, cuman 2 kontrak, 1 permanen. Jadi saya pilih yang permanen gitu Mas. Nah itu sih, jadi memang karena visi saya nggak sesuai, terus saya orangnya pengen pengen berkembang lah kalau dibilang gitu, pengen nggak nyaman gitu kalau saya tuh itu aja skill saya gitu. Saya pengennya apalagi sih yang bisa saya buat gitu, apalagi yang bisa saya buat. Dan selain itu juga modelnya saya ini orangnya nggak pengen sukses sendiri sih. Jadi kebetulan memang ya saya dari Medan gitu. Medan juga saya lihat perkembangan teknologinya juga nggak secepat di Jakarta gitu. Dan memang orang-orang sekitar saya ekonominya ya nggak ke atas lah kalau saya bilang gitu. Jadi saya pengennya kalau saya bisa buat satu perusahaan, orang-orang sekitar saya, teman-teman dekat saya, atau orang lain pun yang membutuhkan itu bisa terbantu gitu. Jadi itu salah satu faktor juga. Itu aja Mas. Iya. Nah mungkin saya juga tahu lah rasanya kayak gimana dari network. Soalnya sebelumnya saya juga dari TKJ kan ya, SMK TKJ bagian jaringan juga, terus akhirnya memutuskan untuk ya masuk ke programming gitu. Emang sih benar katanya. Kalau kita udah masuk ke terjun programming, kita bakalan dapat kutukan nih buat terus belajar. Makanya nanti bakalan berkembang terus lah ya. Oke deh. Nah, di sini saya mau lempar pertanyaan dari peserta nih, Mas. Nah, pertanyaan pertama itu, kalau dari medium ke high, emang cocoknya pakai bahasa apa, Pak, selain JavaScript? Pertanyaan dari Jonathan Orien. Oke. Jadi itu kalau untuk medium ke big project ya, kayak misalnya kita bilang Tokopedia lah, yang udah gede, atau Shopee. Itu kalau bisa, kalau menurut saya ya, pendapat saya pribadi itu kalau di handle sama JavaScript udah nggak cocok. Karena saya saya pernah tahu sih model runtime-nya si JavaScript itu memang agak beda dari bahasa pemrograman yang lain. Saya nggak bisa jabarin lebih detail karena saya ngerti teman-teman juga bukan hanya dari software engineer kan. Tapi kalau memang teman yang nanya tadi pengen tahu lebih lanjut, bisa nanti japri saya kasih tahu JavaScript itu kenapa sih nggak cocok di skala yang lebih gede gitu. Cocoknya kalau menurut saya pakai Go language itu cocok untuk skala yang lebih gede, atau Java juga bisa cocok.
Tapi untuk sekarang yang paling bagus menurut saya pribadi versi saya itu Golang, itu cocok banget buat skala project yang udah gede gitu. Itu Mas. Oke, thank you. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari Fahri Rafiki ya. Pakai EJS juga nggak, Mas? Pakai EJS. JSX kali, EJS. ECMAScript JS gitu. Maksudnya apa tuh, Mas? Nah, mungkin nanti oh ya, mungkin nanti Fahri bisa ini ya, dikonfirm ulang nih pertanyaannya seperti apa. Mungkin Fahri bisa nanya secara langsung, boleh banget nih. E-nya itu apa sih? Mm-mm. Express.js gitu. Express.js E-nya. Fahri bisa ECMAScript. untuk aktifkan mic-nya Oh untuk bertanya iya, secara langsung itu nih. itu udah dibilangnya, Oh, Mas. udah ya. Maksudnya JSX. Oh, oke. Ya kalau pakai React pakai JSX sih. Tapi kalau Vue nggak, konsepnya nggak pakai. Vue 2, jadi ada versinya kan Vue 2 yang udah launch ini, yang udah dipakai banyak dan udah stabil itu nggak pakai JSX. Tapi kalau misalnya Vue 3 teman-teman udah tahu misalnya Vue 3 kan baru rilis nih. Nah, itu ada konsep JSX di dalamnya gitu. Jadi ngodingnya itu nggak kepisah lagi kayak sekarang kan template, script, style untuk Vue 1 sampai Vue 2. Tapi yang nanti Vue 3 itu kita bisa pakai JSX di dalam Vue-nya gitu. Itu, Mas. Oke. Ya, kayak Vue 3 namanya keren banget ya, One Piece. Itu kayaknya yang buat inspirasi dari ini anime. Bisa jadi tuh ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari mana ya? Dari Hanu. Maaf nih mau tanya, kenapa kebanyakan kualifikasi perusahaan untuk bagian mobile developer yang dicari menggunakan Flutter, React Native, Redux, dan lain-lain? Apakah di JavaScript itu banyak kelemahannya? Mungkin masukannya, Mas. Jadi tuh ini ya saya jawab ya. Jadi tergantung perusahaan sih. Kalau misalnya perusahaannya itu udah skalanya udah gede, balik lagi memang sih si JavaScript ini memang dibuat itu awal mulanya itu memang untuk browser yang teman-teman pakai. Misalnya Chrome, dulu ada Internet Explorer itu JavaScript. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia jadi super power lah saya bilang. Dia bisa jalan dimanapun, bahkan pun di Windows kita bisa buat aplikasi pakai itu, pakai JavaScript kan. Nah, tapi untuk perusahaan yang baru merintis biasanya mereka lebih suka meng-hire atau mencari kualifikasi developer yang bisa React dan Redux gitu dan sebagainya gitu. Karena apa? Dia bisa nanti selain dijadiin front end developer, dia dijadiin mobile developer. Jadi dia karyawannya bisa pilih kamu mau jadi mana posisinya. Jadi misalnya dia pilih jadi mobile developer, ya udah dia jadi dikasih nanti modul yang React Native gitu. Nah, tapi kalau untuk perusahaan gede yang memang saya bilang udah penggunanya udah banyak, terus projectnya udah gede juga, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain sebagainya itu pakai JavaScript, lagi-lagi JavaScript itu agak apa ya, agak kurang bagus menurut saya. Kenapa? Karena yang paling bagus memang bahasa native untuk aplikasi ya. Bahasa native itu ya kalau Android pakai Java atau Kotlin kan, Kotlin ya. Tapi kalau untuk iOS pakai Objective kalau nggak salah saya. Nah, yang paling bagus untuk aplikasi ya bahasa dia sendiri gitu. Bahasa ininya dia sendiri gitu. Bahasa apa namanya? Platformnya dia sendiri. Dia di iOS pakailah untuk iOS. Di Android pakailah untuk Android untuk menunjang performansi dari aplikasinya sendiri. Tapi kalau dibilang mau digunakan React Native juga itu nggak masalah. Yang saya tahu Instagram itu React Native gitu. Jadi udah gede pun asal dia bisa dioptimalkan, diefisiensi juga, pakai React Native juga nggak masalah gitu.
Instagram tuh yang saya tahu pakai React Native ya. Terus kelemahannya ya, dia nanya kelemahannya Mas. Jadi ada dua ya. Iya. Kalau kelemahannya apa ya? Semua bahasa pemrograman tuh punya kelemahan sih, kelemahan masing-masing. Contoh ya, Golang. Golang itu nggak bisa jalan di front end. Nggak ada yang browser nggak ada yang baca bahasa itu kan. Nah, kelemahannya gitu. Kalau JavaScript, kelemahannya mungkin dia nggak seoptimal kalau kita pakai Golang untuk backend. Kalau projectnya skala gede gitu. Ya, semua bahasa pemrograman punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung kita nih, kita bisa nempatin dia di mana. Kalau JavaScript, kalau kita pakai di front end, ya bagus banget gitu. Karena memang browser pakai JavaScript gitu untuk menunjang kinerjanya gitu. Itu Mas. Oke deh. Nah, benar banget ya. Jadi kita mestinya menyesuaikan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan juga ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, langsung aja tulis di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom chat. Nah, nanti akan saya bantu lempar kepada Mas Faisalnya. Nah, sembari nunggu pertanyaan lagi nih, di sini saya mau nanya lagi nih, Mas. Nah, mungkin bagi beginner nih ya, kira-kira menurut Mas Faisal nih JavaScript itu cocok nggak sih jadi bahasa yang pertama kali dipelajarin gitu? Terus jika cocok, mungkin plusnya apa dan minusnya apa? Dan prospek kedepannya kayak gimana sih kalau kita bisa menguasai bahasa pemrograman JavaScript? Oke. Iya. Berarti satu dulu saya jawab ya. Cocok nggak jadi bahasa pemrograman yang dipelajari untuk seorang pemula lah, kita bilang ya. Kalau saya pribadi cocok banget gitu. Karena memang seperti tadi saya bilang, saya itu background-nya bukan software engineer, Mas. Saya background-nya itu saya teknik elektro lah. Deket lah, Mas kan TKJ kan. Saya teknik elektro harus lemah telekomunikasi. Deket lah, kita mainnya network ya kan. LAN, terus antena ya gitu-gitu kan. Terus saya punya planning buat satu startup. Nah, yang saya pelajari pertama kali itu bahasa, ya selain bahasa C di kampus saya dulu untuk materi kuliah saya dulu. Nah, ini JavaScript saya pelajari bahasa keduanya. Yang malah rasa saya lebih powerful, lebih enak banget dengan JavaScript ini gitu. Jadi saya buat front end, buat back end, buat aplikasi udah pakai JavaScript aja gitu. Saya nggak perlu belajar bahasa lain gitu. Yang bakalan ngebuang waktu saya banyak gitu kalau saya belajar bahasa lain gitu kan. Karena kan memang startup ini ya memang mulainya itu yang dibutuhkan. Mulainya itu bagus nggak gitu. Jangan dia itu, wah kita lama waktu di development, kita buat aplikasi yang kompleks banget, website yang kompleks banget, tapi nggak ada yang make gitu. Itu salah kan. Bagus kita buat yang sederhana, gratis, saya bilang yang murah lah. Bagus, kenceng, di develop sekali udah. Itu jalan, bisnis jalan, insya Allah oke ke depannya gitu Mas. Terus pertanyaannya yang kedua, tadi ada 3 pertanyaan ya Mas. Yang kedua apa tadi Mas? Ya, sisi Cocok. plus minusnya, kemudian prospek kedepannya apa sih? Kalau plus minusnya, kalau plusnya yang saya tahu ya, yang tadi tuh once learn, code more ya, code everywhere gitu. Jadi kita belajar sekali, kita bisa buat aplikasi untuk back end, front end, bahkan mobile apps, bahkan yang kalau saya baca-baca juga di Windows juga buat aplikasinya udah bisa pakai JavaScript kan. Jadi perkembangannya bagus banget JavaScript ini ke depannya gitu. Untuk aplikasi-aplikasi small to medium itu pakai JavaScript bisa banget gitu dibuat. Itu positifnya itu belajar JavaScript. Kalau negatifnya ada, menurut saya ada. Jadi saya ketemu negatifnya itu waktu saya belajar Golang atau saya belajar TypeScript juga kemarin. Nah, ini bahasa JavaScript ini memang dia bukan bahasa yang ketat gitu, bukan bahasa yang
apa kalau dibilangnya strict, punya aturan yang ketat banget gitu. Jadi kadang juga kalau kita udah punya project yang besar, kita menentukan tipe data juga agak susah gitu di JavaScript itu. Tapi udah terbantu nanti sama TypeScript. TypeScript itu kan kembangannya JavaScript itu. Jadi nggak usah takut, udah dihandle kelemahannya JavaScript ini udah dihandle malah sama perkembangan JavaScript itu sendiri gitu. Tetap ada kelemahannya menurut saya, kekurangannya sih. Nah, tapi itu udah dihandle gitu. Dan saya ngerasa untuk project-project saya malah nggak pakai TypeScript itu. Karena apa? Memang saya nggak buat project yang gede banget gitu, malah udah per komponen itu, komponen base gitu Mas. Jadi kalau misalnya di front end kan udah komponen base, komponen kecil-kecil, cek ini tipe data juga mudah. Ya udah, jadi nggak perlu pakai TypeScript gitu. Tapi kalau project yang gede, filenya juga banyak banget, terpisah antara satu yang lain, object oriented programming tentunya kan. Nah, kalau bisa itu pakai TypeScript oke lah menurut saya. Nah, walaupun JavaScript punya kekurangan, tapi dia punya backup biar kekurangannya nggak jadi problem di kita gitu. Jadi itu Mas jawaban saya. Yang ketiga, yang terakhir apa ya Mas pertanyaan? Prospek ke depannya. Oh, prospek ke depannya. Prospek ke depannya nih bagus banget sih. Jadi kalau apa ya di LinkedIn ya, jadi itu kalau software engineer yang bisa JavaScript, dia itu karirnya itu dia nggak hanya sebagai front end bisa, sebagai back end bisa, sebagai mobile apps bisa, karena dicari semuanya. Front end dicari, back end juga dicari. Banyak perusahaan yang bisa Node.js sama Express. Aplikasi juga dicari gitu kan. Yang mana Flutter juga di dalamnya bisa ngoding JavaScript. Saya baru tahu kemarin tuh, ada teman yang bilang Flutter. Jadi nggak sia-sia lah menurut saya, prospeknya bagus banget JavaScript ini gitu. Itu Mas. Oke, ya. Jadi keren banget nih ya JavaScript ya. Ya. Sisi plusnya ya lumayan banyak juga nih. Udah mudah bagi beginner dan juga prospeknya ya lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Nah, iya. Nah, terus Abdurrahman Amin. Ini sedikit saran sih. Bisa buka provider Zoom nggak Mas? Biar lebih mudah. Di mana di akun ya? Iya. Aduh, kemarin tuh ada juga sih temen yang nyaranin di tim saya lah, bilang buka Zoom yuk biar lebih mudah gitu kan. Cuman kan kita lihat juga angkanya berapa ya, kalau salahnya lumayan fantastis juga sih. Karena kita baru start, untuk ngeluarin dana segitu kurang worth it sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ada pendanaan dan kita lihat juga permintaan banyak untuk Zoom, insya Allah bisa kita provide lah Mas. Terima kasih sarannya. Jadi ditunggu aja ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Rahmat Fauzi. Saat ini banyak yang sedang belajar Python. Untuk pembuatan seperti seakun.id, bisa nggak kita gunakan dengan Python aja? Dan apa framework-nya? Terima kasih. Belajar Python. Saya bilang Python sih kalau untuk kan modern development ini sebenarnya saya bilang antara backend sama front end itu terpisah gitu kan. Nah, yang saya tahu itu front end itu paling bagus itu digunakan yang core-nya itu ya JavaScript gitu. Bahasa JavaScript untuk front end ya, untuk ke user gitu. Bagian penyimpanan data, pengolahan data di belakang itu pakai Python boleh gitu. Python boleh banget gitu. Nggak salah, pakai JavaScript boleh, Python boleh, Go language boleh, Java boleh juga gitu. Nah, tapi kalau untuk framework Python sendiri saya masih kurang tahu sih, karena kebetulan memang saya Python nggak belajar banyak di situ gitu. Yang saya tahu memang sedikit tahu tentang Golang. Yang saya tahu banyak itu tentang JavaScript lah. Kalau JavaScript di belakang, di backend bisa. Tapi kalau mau buat backend pakai Python boleh, bisa banget gitu. Jadi ada memang
startup yang pakai Python gitu. Dan performance-nya nggak kalah sama Golang, masih bagus juga, asal si software engineer bisa optimalkan kemampuan si ini itu sendiri, bahasa pemrograman itu sendiri gitu. Iya, berarti jika pertanyaannya itu bisa atau enggak menggunakan bahasa pemrograman yang lain, pasti bisa ya Mas Pasti ya? bisa. Tergantung kebutuhan lagi berarti ya? Oke deh. Nah, terus di sini ada pertanyaan lagi dari Abdurrahman Arianto. Kak, kalau belajar JavaScript langsung ke React Native dan React JS untuk pemula, bagus gak Kak? Kalau untuk pemula, belajar yang ini sih yang slide saya terakhir itu, bagusnya belajar HTML, CSS, JavaScript dulu. Nanti kalau itu udah oke, udah kita kuasai, kita udah bisa inilah buat website mini lah, kecil, project kecil banget gitu kan. Nah, baru nanti dikembangin pakai React JS gitu. Bisa pakai React, bisa. Tapi itu kita punya basic dulu gitu. Mungkin Mas Ozan itu kan dia punya program tuh. Gratis itu aja ikutin tuh yang HTML tuh. Nanti belajar untuk pemula itu bagus banget. Nanti tinggal masukin JavaScript-nya di HTML itu. Nah, setelah itu lewat barulah masuk ke React. Jangan langsung ke React, nanti bingung. Harus tahu dulu. Kalau saya pribadi ya, versi saya tuh bisa menguasai JavaScript itu setelah saya belajar HTML sama CSS. Jadi, ternyata JavaScript ini bisa ngerubah DOM-nya si HTML, bisa ngebinding data untuk ngerubah styling CSS-nya suatu website gitu. Dan ternyata bukan hanya itu, JavaScript bisa jalan di back-end, bisa membuat service dan banyak lainnya. Tapi untuk awal banget itu pelajarin yang tadi HTML sama CSS, terus masukin JavaScript-nya. Itu ada kelasnya tuh gratis ya Mas. Iya, Apalagi kelas HTML-nya ya. itu dulu dipelajarin. Baru nanti setelah itu tuh masuk ke React JS. Habis React JS ke React Native. Itu kalau saya pribadi urutannya gitu. Oke deh. Iya, jadi benar banget ya. Ibaratkan tuh kalau kita masih baik gitu ya, belajar merangkak dulu ya Mas. Ya, benar-benar Mas. Jangan langsung lari, nanti jatuh. Dulu. Iya, benar. Oke deh. Nah, terus paling saya mau nanya lagi nih Mas. Kan Mas Faisal sendiri kan udah cobain pindah dari startup yang satu ke startup yang lain gitu kan ya. Terus kemudian sekarang membangun sebuah startup. Nah, kira-kira apa yang dibutuhin sih supaya kita bisa kerja sebagai programmer gitu kan ya? Apakah harus expert di bidangnya ataukah sebatas fundamental aja cukup gitu, nanti bisa berjalan seiring waktu? Itu gimana tuh Mas? Kalau dari versi saya ya, jawaban saya, yang pertama itu sih punya pengetahuan lah ya, skill lah kalau kita bilang di dunia, skill. Dan skillnya itu nggak harus advance banget, harus jago banget gitu, nggak harus. Karena saya juga dulu awal mula karir saya itu, ya saya nggak ada karir profesional, saya cuma buat project-project startup gitu dan bisa lulus. Nah, yang penting itu skill tadi Mas, skill yang tadi saya bilang dan kemauan. Nah, nanti pengalaman bakal ngikutin gitu. Kalau kita udah cobain satu, terus tadi itu yang tadi startup saya tadi itu bisa jadi portfolio kan. Nah, portfolio tadi yang kita buat tadi itu bisa jadi nilai jual kita ke satu perusahaan startup. Nah, oke, kita lulus di dalam, kita kerja. Nah, pengalaman di dalam itu bakalan naikin pengalaman kita lagi, pengalaman kerja kita. Nanti di satu startup ini mungkin startupnya masih kecil gitu, dan dia nggak ngelihat kualifikasi si software engineer ini terlalu banyak banget gitu. Tapi di startup yang kecil ini orang pasti banyak belajar gitu. Jadi dari startup kecil ini mungkin pengalaman bisa banyak banget gitu daripada startup yang udah gede. Karena startup yang udah gede, satu software engineer ya udah dia di situ aja, bisa jadi dia di satu segmen aja gitu, di segmen itu aja gitu. Nah, kalau yang di startup kecil bisa jadi nanti dia pindah ke bagian yang lain, dia
fix bug, dia deploy juga gitu. Nah, ilmunya banyak banget. Jadi memang kalau saya pribadi bilang biar karirnya bagus, bisa pindah ke startup yang lebih gede lagi, yang pertama itu siapin dulu skillnya, pengetahuannya, belajarnya itu jangan jangan nanggung lah kalau saya pribadi bilangnya. Ya kalau memang mau terjun di dunia ini total lah gitu, terjun total dalam belajar. Karena memang kalau misalnya belajar setengah-setengah untuk software engineer, nggak usah saya bilang nggak usah masuk ke software engineer, nggak bisa, karena kita benar kata Mas Ozan, kita harus dituntut untuk mau belajar terus untuk software engineer. Makanya kalau memang udah tekad bulat belajar nanti lowongan kerja itu banyak. Teman-teman pun kalau misalnya nanya ke saya, nanti saya bisa rekomendasikan juga. Dari LinkedIn, saya bisa juga rekomendasikan teman-teman ke network yang saya punya gitu. Bahkan nanti Sakun kalau ada program magang kita bakalan buka untuk teman-teman juga gitu. Nah banyak, tenang aja. Yang penting kalau skillnya ada, insya Allah bisa masuk gitu. Karena memang di dunia startup ini kita nggak nyari dari bukan orang yang punya ijazah bagus banget, enggak. Kita rasa dia pun cuma tamat SMA, kalau dia punya skill, kita bakalan hire dia gitu. Kalau saya pribadi gitu. Dan itu dilakukan sama kantor saya dulu, belanja.com, dilakukan sama Gojek, dilakukan sama Google bahkan. Google itu meng-hire anak 16 tahun sebagai white hacker untuk ngebobol pertahanan Google itu sendiri gitu. Kalau nggak salah Google atau apa ya. Jadi dia tuh nggak ada ijazahnya gitu, tapi dia punya skill gitu. Artinya dia udah punya skill, pengetahuan, pastilah perusahaan mau bayar dia gitu. Nanti pengalaman bakalan nambah sesuai dengan jam kerja kok. Itu Mas. Halo Mas Ozan. Halo. Kayaknya Mas Ozan keluar ya. Halo. Maaf ya teman-teman, kayaknya Mas Ozannya terputus. Sebentar saya kabarin. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi silahkan. Kalaupun nanti nggak bisa bertanya di sini, bisa tanya lewat LinkedIn atau WhatsApp atau media sosial yang lain. Di Japri aja nggak apa-apa. Oh iya, mohon maaf nih Mas. Tiba-tiba laptopnya nge-restart sendiri nih. Oh ya, oke Mas. Oke deh. Ya, kebetulan kita udah ada di penghujung acara ya. Iya. Udah ada di penghujung acara. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru hadir nih. Jadi di Skillful ada kelas HTML gratis. Nah, teman-teman bisa ambil dengan kode belajar bareng Ojan. Gitu. Teman-teman bisa ambil promo kode tersebut untuk mendapatkan kelas HTML gratis. Dan berikutnya, minggu depan kami juga akan merilis sebuah kelas baru nih yang bernama JavaScript Intermediate dengan promo kode Arlibet JS. Nah, promonya ini sebesar 20%. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung diambil aja ketika kelas JavaScript Intermediate-nya sudah rilis. Nah, untuk info lebih lanjut nanti teman-teman bisa follow akun Instagram Skillful. Kemudian teman-teman bisa cek di webnya langsung pada skillful.com. Nah, kebetulan udah di penghujung acara ya. Jadi di sini saya minta tolong kepada teman-teman semua yang bisa menyalakan webcam-nya tolong diaktifkan ya. Soalnya di sini kita mau ada sesi foto bersama dulu nih. Gitu.
Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah bisa mengaktifkan video webcam-nya? Wih, lumayan banyak ya. Lumayan, Mas. Iya. Oke deh. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Oke, Mas. 1, 2, 3. Oke, sip. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Nah, Ya. mohon maaf jika ada salah kata ya, atau salah penyampaian dan kendala teknis tadi. Mohon dimaafkan. Nah, semoga tertutupi oleh insight yang sudah diberikan oleh Mas Faisal nih. Luar biasa banget. Nah, saya sebagai moderator mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. thank you semua. Terima kasih semua. Thank you.